Mengejutkan, Persija Jakarta diisukan tunggak gaji pemain. Wow, berita tak sedap ini lagi muncul di permukaan, khususnya di sosial media. Ya, ini berbarengan dengan munculnya berita tentang persiapan timnas menuju Australia, dibarengi dengan berita Persija lagi rame-ramenya ini bahwasanya ada bau tak sedap nih yang lagi menyengat di dapurnya Persija. Jadi diberitakan bahwasanya Persija lagi mengalami masalah finansial, dan ini lebih tepatnya kepada tunggakan gaji pemain. Dan nggak nanggung-nanggung, katanya ada yang hingga 2-3 bulan. Nah, ini berita sangat mengejutkan, apalagi kita tahu Persija Jakarta ini klub besar, klub ibu kota, klub penuh sejarah, ya klub yang penuh dengan prestasi, klub yang paling banyak juara liga 11 kali kalau nggak salah ya, tapi bisa mengalami masalah finansial. Ditambah lagi kita tahu juga pasti banyak sponsor yang masuk kepada Persija, yang mana dia sebagai klub ibu kota pasti tidak mudah lah, tidak payah lah untuk mencari sponsor. Itu yang pertama. Yang kedua juga aku ngeliat ya maksudnya pemain asing daripada Persija juga tidak terlalu mewah. Ya bisa kita lihat lah dibandingkan dengan klub-klub Liga 1 lainnya pemain asingnya. Pemain asing Persija juga tidak terlalu mewah, ya kan? Baru juga ketika Persija main di kandang bisa kita lihat banyak sekali supporter yang hadir, penonton banyak, apalagi kalau udah main di JIS itu kayak rasanya kayak vibes-nya itu kayak di Eropa, kayak di liga-liga Italia kita lihat kan, atau Liga Jerman ketika kayak Dortmund main, mirip tuh kalau misalnya main di JIS. Tapi entah kenapa tiba-tiba ini Persija mengalami krisis finansial katanya. Nah kita kan terkejut lah gitu selaku pecinta sepak bola nasional ya kan. Sangat disayangkan salah satu klub kebanggaan kita itu Persija malah mengalami tunggakan gaji pemain kan gitu. Malu lah kita jadinya sama negara-negara lain. Apalagi kalau misalnya tahu berita ini sama Malaysia, waduh bisa gawat kita ini kan. Tapi semoga aja masalah ini cepat terselesaikan ya kan, karena dimulai dari Gustavo yang bilang ada masalah ya kan, tapi dia juga tak mau memberitahu masalahnya apa, baru dibenarkan sama pelatihnya Carlos Pena. Seharusnya kan bisa aja Carlos Pena itu bilang enggak gitu kan, atau bilang enggak, maksudnya men-reject lah statement daripada Gustavo, tapi dia juga membenarkan. Tapi dia tidak mau juga berkomentar lebih lanjut karena dia bilang biarlah yang lebih punya wewenang untuk ngomong. Baru terakhir kali lagi tuh Rizky Ridho ditanya, terus Rizky Ridho juga nggak mau menjawab. Dia bilang ya bukan hak saya untuk menjawab. Iya pula kan, nanti takutnya salah ngomong, wah salam pula nih abang kita ini, kapten kita kan. Makanya serba salah. Ditambah lagi berita ini sudah sampai kepada Ketua PSSI Pak Erick Thohir. Di salah satu liputan 6 wartawan nanya, memang wartawan ini pun ada aja pertanyaannya, ini tentang timnas lagi persiapan, ditanya masalah Persija nunggak gaji pemain. Niat kali ya kan. Baru ditanya, baru juga Pak Erick Thohir juga tidak mau terlalu mengkerucut masalah Persija ini. Dia tetap ya secara gamblang aja bahwasanya PSSI juga ya tidak mau lepas tangan juga, kata dia bilang, dengan buktinya mendatangkan wasit sebagainya. Dan juga dia bilang bahwasanya ini 90%-nya pihak klub, 1%-nya dari PSSI dan sebagainya. Jadi kayak Pak Erick Thohir juga tidak mau terlalu mencampuri ya dapur daripada Persija, dan itu juga bijaksana ya apa yang dikatakan Pak Erick Thohir. Ditambah lagi juga belum jelasnya tentang berita ini, dalam artian ya kita lihat belum sampai jatuh parah yang betul-betul ada bukti udah sampai berat kali pemain udah nggak bisa main karena gajinya ditahan gitu kan. Jadi Pak Erick Thohir juga ya tetap keep calm lah gitu. Nah seperti itu. Nah tapi di sini semakin benar bahwasanya Persija itu lagi mengalami krisis finansial. Kenapa? Karena nih ada nih yang aku kutip daripada jurnalis Jawa Pos ya, Bang Taufik Ardiansyah. Bang Taufik Ardiansyah ini kan salah satu jurnalis terkenal. Di situ dia posting juga di Instagramnya, dia bilang bahwasanya Bang Diki, kita tahu lah Bang Diki selaku ketua The Jack ya. Beliau ini juga sebelumnya kan sempat buat video nih tentang
masalah Persija internal katanya, yang dia bilang karena masalah apa namanya mental karena selalu kalah, terus juga ada juga bisa jadi karena finansial, tapi dia tidak fokus kepada finansial, kayaknya mungkin mental. Tapi kalau dari statement Bang Diki baru-baru ini sepertinya ini memang mengarah ke finansial. Kenapa? Karena beliau juga bilang makanya dia ngebujuk nih kepada supporter Persija Jakarta yang sangat loyal untuk membeli tiket, kata dia, baru juga untuk membeli merchandise layaknya jersey, shawl ataupun yang lain-lainnya, yang betul-betul ini kalau misalnya kita beli tiket dan juga beli merchandise pasti juga akan menambah pendapatan atau income daripada klub Persija Jakarta, baru juga mendukung produk-produknya sponsor. Nah, dari statement-statement Bang Diki ini semakin terang bahwasanya masalah yang dialami Persija ini adalah berkaitan dengan finansial, teman-teman, ya kan? Tapi kalian dulu lah komen di kolom komentar, benar nggak kira-kira ini Persija menunggak gaji pemain hingga 2-3 bulan, dan juga apakah benar masalah Persija saat ini adalah masalah finansial, ya kan? Tapi kayaknya macam nggak mungkin gitu, ya kan? Tapi ini pula lagi beritanya yang beredar, bingung awak jadinya. Coba kalian kasih penerangan untuk seluruh pecinta sepak bola nasional, guys, ya kan? Nah, di sini ada statement Bang Diki juga yang dikutip dari jurnalis Jawa Post. Dia bilang Bang Diki juga nggak kaget. Jadi nggak kaget ketika Persija menunggak gaji pemain. Wah, ini iya juga, karena juga ini bukan kali pertama Persija Jakarta menunggak gaji pemain, karena sempat juga berita beredar ada di tahun 2014, ya kan, baru di zaman-zaman kapan tuh, zaman-zaman Covid ya kalau nggak salah ya. Jadi aku dapat berita. Ini bukan kali pertama Persija Jakarta yang namanya menunggak gaji pemain. Di tahun 2013, di tahun 2014, 2022 dan 2015, ya kan. Jadi banyaklah isu-isu seperti ini. Dan ini juga kayaknya tidak hanya dialami oleh Persija Jakarta doang, guys. Karena banyak juga kayak PSM juga mengalami berita ini juga sangat deras ya, kita dengar PSM itu menunggak gaji pemain. Bahkan juga ya tidak hanya di Liga 1, di Liga 2 juga gitu kan. Tapi yang sangat kita miriskan adalah jika klub Liga 1 aja menunggak gaji pemain, apalagi Liga 2-nya kan gitu. Pasti kan Liga 1 lebih banyak sponsor daripada Liga 2. Penonton juga pasti lebih banyak Liga 1 ketimbang Liga 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga Bang Diki bilang nggak kaget kalau misalnya Persija tahun ini tuh nunggak gaji pemain. Dia punya alasan. Nah, alasannya ini juga masuk akal ya. Yang pertama, JIS itu kan baru dipakai 4 kali, kata dia. Dan begitu juga selama 4 kali dipakai, nggak penuh, kata dia. Jadi ya kalau misalnya penuh JIS itu tadi, ya mungkin bisa akan terobati lah, akan sedikit membantu daripada finansial klub, ya kan. Yang kedua adalah penuhnya kalau misalnya Persija itu main ketika didukung supporter The Jack itu penuh pas ketika ngelawan Persib doang, kata dia, yang mana diadakan di Stadion Patriot. Ya mungkin ketika kalau misalnya Persib main terus penuh terus kayak lawan Persib, itu bisa jadi mungkin Persija tidak akan mengalami yang namanya krisis finansial. Jadi bisa kehitunglah, kata dia kan, jumlah pendapatan Persija daripada penjualan tiket pasti tidak maksimal gara-gara sedikitnya animo penonton yang membeli tiket ketika bertandingnya Persija Jakarta melawan klub-klub lainnya. Tapi ada juga beberapa komen netizen yang bilang, kita ini beli ya, kata dia, kita juga sempat nabung untuk bisa beli, kita sempat jualan untuk bisa beli. Ya banyaklah curan-curan nanti daripada supporter-supporter Persija yang lainnya. Begitu juga dia bilang, dia tambah merchandise pun nggak terlalu banyak yang laku, katanya. Nah, ini juga sangat kita sayangkan jika memang klub Persija ini yang memiliki supporter yang loyal seperti The Jack, tapi tidak membeli merchandise yang ori ya, yang mana betul-betul store-nya daripada klub itu sendiri ya. Jadi Bang Diki juga sangat menyayangkan jika merchandise ini pun nggak terlalu banyak. Nah, ini sangat berbanding terbalik ya dengan klub-klub yang lain yang mungkin bisa kita bilang jersey-nya itu atau merchandise-nya itu laku keras gitu ya kan. Bahkan di PSMS saja tuh laku banget itu jersey-nya, padahal main di Liga 2 gitu. Tapi ya sekali lagi sponsor PSM juga nggak terlalu banyak, jadi makanya agak kesulitan juga untuk mendatangkan pemain-pemain berkelas. Seperti itu sih. Ditambah lagi juga Persija ini kan, ini menurut aku ya, kena denda lagi kemarin 200 juta kan, belum lagi larangan bermain tanpa penonton. Pasti banyak lah kerugian yang dialami Persija. Nah, maka dari itu untuk supporter Persija yang mana yang
belum bisa mengontrol emosinya, marilah kalau kita memang cinta klub kita Persija Jakarta, kita tahan emosi kita sehingga tidak merugikan klub kita lagi. Karena kalau udah kayak gini kan yang dirugikan kan klub juga gitu, klub kesayangan kita seperti itu. Jadi aku doakan juga semoga masalah ini cepat selesai ya, biar tidak berlarut-larut ya kan. Kita doakan semoga Persija juga bisa kembali ke format terbaiknya, tidak lagi mengalami perpindah-pindahan stadion. Ini juga cukup menyita pikiran, tenaga dan juga finansial pastinya, karena pindah-pindah nggak jelas gitu stadion pada Persija, makanya sangat disayangkan. Tapi berita terbarunya Persija udah fix ya main nanti di JIS sama gubernur, udah dikasih izin, dan ini juga berita baik juga untuk klub ya kan. Pokoknya supporter, ayo beli tiket, beli merchandise, dukung Persija dengan cara yang baik, tidak melakukan kerusuhan. Karena jika kita memang cinta kepada klubnya, maka berikan yang terbaik dan jangan buat rusuh. Intinya kita doakan Persija tetap sehat-sehat, keuangannya semoga cepat membaik dan semua pemain gajinya dapat lancar. Karena kalau gaji lancar pasti gacor ya kan, karena kalau gajinya macet ya pasti mampet gitu. Nah oke lah, itu yang mungkin aku dapat sampaikan. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang klub kebanggaan kota Jakarta Persija yang diisukan sedang menunggak gaji pemainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.